Dan ketika mendengar teguran Rasulullah, Salabah langsung berhenti. Dan Salabah ini berterus terang kepada Rasulullah. Kata Salabah, "Wahai Rasulullah, kami hanya memiliki sepasang pakaian untuk sholat, dan saat ini istriku belum sholat karena menunggu pakaian yang aku kenakan saat ini. Kami sangat miskin ya Rasulullah. Jika engkau berkenan, doakanlah kami agar Allah menghilangkan kemiskinannya dan kekurangannya, dan memberi rezeki yang banyak." Dan ketika Rasulullah mendengar ceritanya Salabah, Rasulullah tersenyum dan Rasulullah memberi nasihat. Nasihatnya seperti ini: "Salabah, sahabatku, engkau dapat mensyukuri hartamu yang sedikit daripada engkau bergelimang harta tetapi engkau kufur." Dan nasihat Rasulullah ini sedikit menghibur hatinya Salabah. Tetapi dalam pikirannya Salabah, dia itu sebenarnya bosan karena kan dia hidup dengan penuh kemiskinan dan serba kekurangan. Dan menurut dia satu-satunya cara supaya dia cepat kaya, dia itu meminta doa sama Rasulullah, karena kan doanya Rasul itu cepat diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kakak akan melanjutkan pemaparan materi dari saudari Murni Nur Halimah, yaitu tentang Salabah, sahabat Rasulullah SAW yang amat miskin. Salabah adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang begitu miskin, lusuh, bahkan tidak mempunyai apa-apa. Suatu ketika, Salabah mendatangi Rasulullah hingga beberapa kali. Hingga kali ketiga, Salabah memohon. Akhirnya Rasulullah pun tidak bisa menolak. Apa yang ia inginkan? Ia ingin Rasulullah mendoakannya agar dia menjadi orang yang kaya raya. Lalu Rasulullah pun berdoa sambil menengadahkan tangannya, "Ya Allah, limpahkanlah rezekimu untuk sahabatku yang bernama Salabah." Kemudian Rasulullah memberikan seekor kambing yang sedang hamil kepada Salabah. Rasulullah SAW berpesan kepada Salabah, "Peliharalah kambing ini hingga beranak, hingga engkau tidak merasa kekurangan, hingga engkau merasa tercukupi." Salabah pulang dengan perasaan riang dan gembira. Ia berpikir, dengan modal kambing serta doa Rasulullah, maka dia yakin, aku akan menjadi orang yang kaya, aku akan menjadi orang yang utama. Kemudian hari berganti hari, bulan berganti bulan. Salabah yang dulu miskin dan lusuh telah berubah menjadi orang yang kaya raya, orang yang terpandang, orang nomor satu. Lalu apa? Kambingnya berjumlah ribuan. Di setiap lembah, di setiap bukit terdapat peternakannya, terdapat kambing-kambingnya sehingga Salabah itu menjadi orang yang tidak ada satu orang pun yang tidak mengenal Salabah. Salabah kemudian hidup dengan nyaman, damai, tenang. Namun di balik semua itu, Rasulullah SAW yang hidupnya gelisah. Rasulullah bertanya-tanya kepada dirinya dan sahabat, "Ya, wahai sahabatku, sudah sekian lama Salabah tidak terlihat di masjid. Tahukah kalian bagaimana keadaannya? Benarkah? Mengapa?" Sahabat Rasulullah menjawab, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau tahu Salabah telah menjadi orang kaya?" Rasulullah pun menjawab, "Benarkah? Mengapa ia tidak pernah menyerahkan sedikit pun hartanya?" Dari balik sekutipan cerita tersebut, kita mengetahui bahwa menurut ego, ketamakan, nafsu itu hanyalah milik syaitan, bukan milik manusia.
Salabah yang tadinya lusuh, miskin, tapi ia mengerti, ia mampu beribadah, ia mampu mentaati perintah Allah. Namun, ketika ia diuji dengan harta yang berlimpah, dengan sesuatu yang berlebihan, ia lupa akan Allah, ia lupa akan jalan apa yang ia tuju. Ia terlena dengan kenikmatan semata dunia, namun dia mengorbankan apa yang akan ia dapat di akhirat. Rasulullah SAW menyayangkan perilaku sahabatnya, perilaku sahabat yang paling taat, sahabat yang tidak pernah meninggalkan masjid, sahabat yang tidak pernah meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Sahabat pun mencari bagaimana, apa, siapa, di mana Salabah. Salabah telah menjadi orang yang kaya raya, orang yang sombong. Rasulullah SAW berpesan kepada sahabatnya, janganlah engkau mencari kenikmatan dunia lalu engkau mengorbankan kenikmatan akhirat. Maka dari itu, bersyukurlah apa yang engkau dapat, apa yang engkau terima, apa yang engkau miliki saat ini. Suatu saat ketika itu menjadi milikmu, Allah akan mendatangkan di waktu yang tepat, di waktu yang saat yang tepat. Engkau membutuhkan, engkau akan menerimanya. Allah telah menuliskan segala sesuatu untuk hambanya sesuai kebutuhannya. Sekian pemaparan materi dari kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita buka acara kita seperti biasa dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini kita akan membaca doa untuk mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini kakak langsung melanjutkan cerita kita kemarin ya. Jadi setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang kewajiban zakat. Seluruh umat Islam di Madinah tak terkecuali Sabala ini nama orang ya, berkewajiban untuk membayar zakat. Dua utusan Rasulullah menemui Talabah membacakan ayat zakat. Kemudian setelah dihitung dari seluruh harta kekayaannya, ternyata memang banyak orang yang berharta atau orang yang kaya. Kayak harta Talabah yang harus diserahkan sebagai zakat. Tapi tak disangka-sangka si Salabah tersebut mukanya berubah menjadi merah. Ia geram atau marah dan ia berkata, "Aku bisa rugi, kalian pulang saja, aku tidak mau menyerahkan hartaku." Kedua utusan Rasulullah SAW kembali menghadap Rasulullah dan menceritakan semua perbuatan Salabah. Beliau bersedih telah kehilangan seorang sahabat. Jadi Salabah itu adalah sahabat Rasulullah ya adik-adik. Jadi Rasulullah itu sangat sedih karena kehilangan seorang sahabat yang dahulu tekun beribadah ketika miskin. Namun setelah kaya, ia telah terpengaruh dengan harta kekayaannya. Dan Rasulullah SAW pun bersabda, "Sungguh celakalah Salabah, orang tersebut celakalah dia." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surah At-Taubah ayat 75 dengan bunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man 'ahadallahu la ilaha illa min qablihi lana sadaqana wa la kunna minas sholihin." Yang artinya, celakalah engkau Salabah, Allah telah menurunkan ayat karena perbuatanmu. Kata salah seorang sahabat, Salabah tertegun. Ia baru sadar bahwa nafsu telah menguasai dirinya. Kini ia bergegas untuk menghadap
Rasulullah SAW dengan membawa zakat dari seluruh hartanya. Namun Rasulullah tidak berkata apa-apa kecuali hanya sepatah kata pun. Akhirnya Rasulullah berkata, sebab kedurhakaanmu Allah melarangku untuk menerima zakatmu. Rasulullah mengambil segenggam tanah dan ditaburkan di atas kepala Salabah dan bersabda, inilah perumpamaan amalanmu selama ini, sia-sia belaka, sia-sia saja maksudnya. Aku telah diperintahkan agar engkau memberi menyertakan zakat, tapi engkau menolak, selangkalah engkau Salabah. Itulah sabda Rasulullah SAW. Kita lanjut lagi untuk besok ya adik-adik. Jadi sekian cerita hari ini dari kakak ucapkan terima kasih kakak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah mendengar perkataan Rasulullah bahwasanya Allah itu melarang dan untuk menerima zakat dari tolabah. Nah, jadi Allah setelah melihat perilaku tolabah yang telah dikaruniai harta segitu banyaknya, Allah ini murka kepada tolabah. Mengapa? Karena tolabah ini malah lupa akan dirinya yang dulu dia miskin, dia susah, dia sengsara, sampai dia mencurahkan seluruh apa yang dia miliki, perasaan dia yang susah itu kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pun berdoa kepada Allah. Nah, setelah Allah itu mengaruniai apa yang diinginkan tolabah, tapi tolabah ini lupa. Dan akhirnya dalam suatu hari ada waktu pembayaran zakat. Nah, sahabat itu ke rumah tolabah menarik untuk meminta zakat dari hartanya tolabah, dan tolabah pun menolak akan hal itu. Akhirnya mendengar perkataan itu, tolabah pergi kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun berucap setelah mendengar dari perkataan Allah bahwasanya Allah melarang aku untuk menerima zakatmu tolabah. Dan akhirnya tolabah pun bersedih. Kenapa? Karena zakatnya pun ditolak oleh Rasulullah SAW. Dan akhirnya tolabah pulang, berjalan dengan lemas, rapuh untuk kembali ke rumahnya. Hari demi hari dalam kehidupannya tolabah dipenuhi dengan rasa penyesalan. Kenapa menyesal? Karena zakatnya yang ditolak oleh Rasulullah SAW. Yang sampai suatu hari terdengar kabar bahwasanya Rasulullah itu wafat. Nah, ia pun mendengar sangat bersedih sekali karena sampai Rasulullah wafat, hartanya yang dia miliki tidak pernah dizakati. Mengapa? Karena zakat beliau itu ditolak oleh Rasulullah SAW. Nah, setelah Rasulullah ini wafat, akhirnya kepemimpinan keislaman pun berganti kepada tangan-tangan para sahabat. Nah, para sahabat ini pun menolak. Nah, anak-anak, siapakah yang tahu siapa saja 4 sahabat yang pertama kali menggantikan kepemimpinan keislaman di zaman Rasulullah SAW? Siap saya Pak. Ya. Yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, benar sekali. Nah, setelah kepemimpinan Islam itu runtuh karena setelah Rasulullah itu wafat, jadi digantikan oleh 4 sahabat. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga yaitu Utsman bin Affan, dan keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, keempat ini pun memimpin keislaman di zaman itu setelah Rasulullah. Beliau juga menolak zakatnya tolabah ini. Karena apa? Karena sebelum beliau, para sahabat ini melihat di zamannya Rasulullah bahwasanya tolabah ingin membayar zakat. Karena Rasulullah itu sudah kesal dan Allah pun murka kepada tolabah, Rasulullah pun menolak zakatnya tolabah ini tadi. Nah, jadi para sahabat ini mengikuti sebagaimana yang telah dilakukan Rasulullah SAW dan menolak zakat dari tolabah. Nah, setelah itu seterusnya sampai pun tolabah meninggal, itu zakatnya tidak pernah diterima di zaman keislaman setelah Rasulullah.
oleh kepemimpinan sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, sampai pun Tolabah mati, itu semua hartanya hilang entah kemana. Juga hewan-hewan ternaknya yang dulunya itu banyak, berlimpah, beratus-ratus hewan itu mati. Begitu Tolabahnya pun mati. Nah, itu tadi cerita tentang Tolabah. Jadi sangat disayangkan sekali ya orang yang hidup di zaman Rasulullah tapi harus mengalami hal yang seperti Tolabah ini tadi. Nah, jadi dari cerita itu bahwasanya Allah itu sangat murka kepada orang yang berakhlak tercela. Nah, akhlak tercela itu akhlak seperti apa? Ya seperti Tolabah tadi, bahwasanya sebagaimana Allah telah mengaruniai harta kepada Tolabah, tapi Tolabah tidak mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada Tolabah ini tadi. Nah, di antara mereka sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran, dijelaskan bahwasanya di antara mereka ada orang-orang yang berikrar kepada Allah. Nah, berikrar ini apa? Mengucapkan syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, jadi di syahadat ini tadi bahwasanya kita itu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi di sini berarti kita telah berjanji bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan kita akan mengikuti atau mematuhi dari janji kita tersebut untuk menerapkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan mengikuti yang dianjurkan, yang di cara-caranya sebagaimana dipelajari dari kehidupan Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya yaitu sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya pada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pasti kami termasuk orang yang soleh. Nah, sesungguhnya jika Allah itu telah memberikan karunia-Nya berupa rizki itu bukan hanya harta, kesehatan, terus kehidupan kita, terus lingkungan kita, itu semuanya rizki. Nah, jika Allah telah memberikan karunia-Nya itu tadi, nah kita itu harus pastilah kita akan bersedekah atau bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita bersyukur itulah baru kita disebut dengan orang yang soleh. Nah, orang yang soleh tadi adalah orang yang pandai bersyukur, tapi itu tidak termasuk dalam Tolabah tadi. Nah, itu tadi cerita tentang salah satu sahabat yang memiliki akhlak tercela pada zaman Rasulullah. Kita di sini akan mempelajari menghindari akhlak tercela melalui kisah sahabat. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling. Jadi setelah Allah memberikan karunia kepada sahabat ini tuh menjadi seseorang yang kikir dan memanglah orang yang selalu mendatangi kebenaran. Maka Allah menunjukkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Mereka tahu bahwasanya Allah itu Maha mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang baik. Kemudian Ibu mau bertanya, apa sih hikmah yang dapat kita ambil dari cerita sahabat ini? Nggak tahu dulu. Nggak tahu ya. Jadi apa yang telah dibuat Salabah setelah menjadi kaya? Setelah dia menjadi kan tadi dia nih dibuat setelah dia menjadi kaya, mempunyai ternak yang makin berkembang besar. Dia itu sholat Jumat pun ia tinggalkan. Ketika sahabat menceritakan kepada Rasulullah
Sesungguhnya Allah telah melarang aku menerima zakat ini. Jadi hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah Salabah? Jadi hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Salabah ini bahwasanya setelah kita diberikan karunia oleh Allah maupun itu kekayaan atau apapun itu, kita tidak boleh merubah sikap kita atau menjadi seseorang yang mikir seperti Salabah. Itu nggak boleh ya. Jadi sikap Salabah itu adalah sikap yang tercela. Jadi kita nggak boleh menjadi seperti Salabah. Kemudian bagaimana sih cara kita menghindari amal tercela Salabah? Jadi Salabah ini adalah merupakan orang yang melupakan janjinya. Ketika diuji dengan hewan ternak yang banyak, Salabah ini lupa akan mengerjakan sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah SAW. Bahkan ia lupa mengerjakan sholat Jumat karena kesibukannya mengurus hewan ternak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 91 yang artinya dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadi Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Salabah juga tak ingin membayar zakat. Salabah adalah termasuk orang yang tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan dia juga tidak pernah sadar bahwa atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala lah Salabah bisa menjadi orang yang kaya. Di balik kekayaan itu dia enggak membayar zakat. Jadi Salabah itu orang yang kaya, orang yang mampu, punya segalanya lah. Terus tapi dia ini nggak mau membayar zakat fitrah. Dia tuh nggak sadar kenapa dia bisa hidup sampai sekarang, punya kekayaan, punya harta sebanyak ini. Terus itu kenapa? Karena atas kehendak Allah. Karena Allah dia bisa sampai sekarang ini punya segalanya, tapi percuma dia diberi Allah kekayaan, tapi dia tuh nggak mau membayar zakat. Mohon maaf ya, orang yang miskin aja yang nggak mampu masih mau membayar zakat. Kenapa? Karena baginya itu kewajiban, perintah Allah yang harus dilaksanakan. Kewajiban harus dilaksanakan sebagai umat manusia Islam kita ini, tapi dia tuh Salabah tuh nggak mau membayar zakat, padahal dia tuh orang yang mampu. Terus Salabah juga termasuk orang yang tamak, sombong, dan kafir nikmat. Setelah hewan ternaknya banyak, waktunya hanya dipergunakan untuk mengurusi hewannya dan memikirkan bagaimana supaya ternaknya bertambah dan bertambah. Nah, jadi Salabah itu orang yang sombong, yang tamak. Terus sehari-harinya itu hanya dipergunakannya itu untuk mengurusi hewannya aja. Gimana sih supaya caranya hewan saya itu bertambah banyak, supaya memperkaya diri. Tapi dia tuh nggak mau membayar zakat. Percuma kita kaya nggak membayar zakat, padahal itu kewajiban buat kita sendiri. Terus dalam kehidupan sehari-hari kita harus menghindari sifat-sifat tercela yang dimiliki oleh Salabah. Itu ada 4. Yang pertama, menjaga mulut, telinga, mata, tangan, dan hati kita agar selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus menjaga mulut kita, menjaga lisan kita, dijaga sebaik mungkin. Jangan dibuat ngomongin yang nggak penting, kayak ngomongin orang, kejadian orang lain. Terus telinga tuh jangan dibuat mendengarin gosip-gosip hal yang nggak penting. Terus mata jaga, jangan dibuatin yang aneh-aneh. Tangan tuh juga harus dijaga, jangan dibuat hal yang buruk, kayak curi, terus memukul teman, kayak cinta, jalan sama daerah, curi daerah gitu, jangan. Terus hati kita harus mengingat kebesaran Allah. Jadi kita tuh harus ingat di dalam hati kita tuh, yang lubuk hati kita paling dalam itu harus ingat akan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kebesarannya itu. Terus yang kedua, menyadari bahwa akhlak tercela dan akan menyiksa diri kita sendiri.
itu harus sadar akhlak tercela yang kita lakukan. Kayak semuanya kita melakukan sesuatu yang buruk, pasti itu bakal balik ke diri kita sendiri. Kayak istilahnya, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Yang ketiga, menyadari bahwa ingkar janji akan mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sadar bahwa kalau kita tuh ingkar janji maupun kepada Allah ataupun kepada orang lain, itu akan mempengaruhi ke diri kita sendiri, akan mendatangkan laknat ke kita. Jadi kita tuh jangan berbuat janji kepada orang lain kalau tidak mau ditepati. Tapi janji-janji kita ke Allah, kayak sama kita, wah saya kalau selama tahun depan bisa beli mobil, anak saya bisa lulus kuliah, saya mau janji, kayak saya mau saya janji mau ngasih apa tuh uang ke orang-orang kayak orang kafir miskin, ngasih apa gitu, itu harus ditepati, jangan diingkar. Keempat, mengambil hikmah dari kisah Tasalabah. Jadi hikmah yang kita bisa ambil dari Tasalabah itu, walaupun sekaya apapun kita, semampu apapun kita harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya. Kita harus membayar zakat, apapun perintah itu harus kita laksanakan, karena kita itu bisa sampai sekarang ini bisa hidup aja, syukur itu karena apa? Karena atas nikmat Allah. Kita bangun tidur aja bisa hidup, bisa napas lagi, kita harus bersyukur, perasaan alhamdulillah ya Allah, sampai sekarang pagi ini saya masih bisa napas. Kenapa? Karena Allah. Coba tiba-tiba kita nggak bangun lagi, gimana kan? Berarti jadi kita tuh harus bersyukur. Intinya itu sekaya apapun kita, jangan pernah sombong, harus mengikuti perintah Allah dan kewajibannya. Sebelum kita tutup, nggak ada yang mau ditanyakan? Ya, sudah, mari sebelum kita tutup materi kita ini, mari kita baca alhamdulillah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup materi kita hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.